Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran biologi pada hari ini, kalian masuk ke bab pertama ya, mengenai ruang lingkup biologi. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu supaya kalian bisa menjelaskan pengertian biologi sebagai sains, menjelaskan objek apa saja yang dikaji dalam ilmu biologi, kemudian menjelaskan cabang-cabang ilmu yang dipelajari dalam ilmu biologi, kemudian kalian akan menjelaskan apa saja tingkat organisasi makhluk hidup dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Nah, selanjutnya kalian bisa menjelaskan apa saja manfaat atau peranan biologi dalam berbagai bidang. Kemudian, kalian bisa menganalisis kaitan antara cabang ilmu, tingkat organisasi biologi, dan juga peranan biologi dalam berbagai bidang dalam kehidupan. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa melihat gambar yang ada di layar kalian ini. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Nah, ini ada semangka, tapi bentuknya kotak. Kemudian ada tempe, ada Yakult, kemudian ada proses operasi sesar. Nah, bagaimana kita menemukan hal-hal tersebut? Kira-kira apa yang melatar belakangi semangka itu bisa berbentuk kotak? Nah, itu semuanya adalah hasil dari penerapan ilmu biologi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup biologi? Nah, yang kita pelajari adalah karakteristik ilmu biologi sebagai sains, kemudian struktur organisasi kehidupan atau tingkat organisasi. Nah, ini ada cabang ilmu, kemudian bagaimana cara menentukan metode ilmiah, dan juga manfaat dalam ilmu biologi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas biologi sebagai sains. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Nah, secara harfiah, biologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, biologi merupakan bagian dari sains. Nah, biologi yang merupakan bagian dari sains ini punya karakteristik yang khas. Nah, apa saja? Yang pertama, memiliki objek kajian yang berupa benda yang konkret. Yang benda yang konkret itu artinya dapat dilihat atau benda yang nyata, gitu ya. Nah, kemudian ilmu-ilmu dalam biologi itu dikembangkan berdasarkan pengalaman yang empiris. Jadi pengalaman yang nyata, tidak berdasarkan opini-opini. Nah, jadi dalam mengembangkan ilmu biologi itu harus berdasarkan ini, langkah-langkah urut yang bersifat baku atau yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah juga akan kita bahas dalam bab ini. Selanjutnya, cara berpikir ilmu biologi itu logis dan konsisten, ya. Nah, ada juga dia harus bersifat objektif. Objektif artinya dia harus berdasarkan data. Jadi tidak boleh melalui pendapat atau ngomong sendiri. Nah, jadi harus berdasarkan literatur yang nyata seperti itu. Nah, teori yang dihasilkan itu akan berlaku secara umum dan juga akumulatif. Artinya biologi ini itu ilmunya itu selalu bisa dikembangkan berdasarkan penelitian-penelitian. Nah, lanjut. Objek kajian biologi. Objek kajian biologi itu ada dua. Ada objek material dan objek formal. Objek material sendiri adalah karena biologi itu adalah ilmu yang belajar tentang makhluk hidup, otomatis objek materialnya adalah seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Gitu. Nah, sedangkan objek formalnya merupakan hal-hal yang mempengaruhi proses makhluk hidup tersebut. Jadi, hal-hal apapun yang berlangsung di sekitar makhluk hidup itu. Nah, seperti lingkungan, habitat, air, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini ada tingkat organisasi makhluk hidup. Tingkat organisasi makhluk hidup itu yang paling kecil, kita bisa menemukan yang namanya molekul. Mungkin kalian ketika di SMP, kalian sudah tahu yang namanya istilah molekul, senyawa, atau atom. Nah, molekul sendiri itu merupakan
gabungan atau kumpulan beberapa atom yang dia akan saling berikatan. Dia akan membentuk molekul. Contohnya ada molekul glukosa, ada molekul protein, lemak, atau juga DNA dan RNA atau kita sering sebut asam nukleat. Nah, molekul-molekul tersebut dia itu akan membentuk kumpulan dan bergabung, membentuk satu struktur yang fungsional. Nah, struktur itu namanya sel. Ya, sel sendiri didefinisikan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, ini sel contohnya ada sel yang prokariotik, juga ada sel yang eukariotik. Selanjutnya, kumpulan sel-sel yang sama, dia akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan ini contohnya kalau di hewan ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan lemak, atau ada juga jaringan darah gitu ya. Nah, kumpulan jaringan dia akan membentuk struktur. Nah, namanya organ. Nah, organ ini mungkin yang sering kita tahu, oh ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah, gitu kan. Kalau di tumbuhan itu ada daun, ada batang, atau ada akar. Nah, organ-organ itu nanti dia berkumpul jadi satu membentuk suatu sistem yang kita sebut sebagai sistem organ. Nah, contohnya ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan lain-lain. Nah, sistem itu akan membentuk satuan individu terkecil, yaitu individu atau organisme. Nah, organisme yang dia itu satu jenis atau individu yang sejenis dia berkumpul, dia akan membentuk populasi. Ya. Nah, kalau organisme yang berbeda jenis dia saling berkumpul di satu tempat, maka dia akan membentuk yang namanya komunitas, gitu ya. Nah, jika ada organisme atau makhluk hidup, dia itu saling berinteraksi dengan lingkungan dan terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, maka terbentuklah yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu di bumi itu karakteristiknya berbeda-beda atau bermacam-macam. Nah, jika kita menemukan ekosistem dalam jumlah yang sangat luas, nah kita sebut namanya bioma. Contohnya bioma, kalau di Indonesia ada hutan hujan tropis, ada padang rumput, kemudian juga ada hutan gugur atau hutan gurun kalau di padang pasir. Nah, bioma-bioma tersebut dia akan membentuk satu yang namanya bumi. Bumi atau yang kita sebut sebagai biosfer atau bumi dengan lapisan-lapisannya. Ya. Itu tingkatan organisasi makhluk hidup. Selanjutnya ada beberapa cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi ini dibedakan dengan beberapa kriteria. Nah, yang pertama ada berdasarkan tingkat organisasi. Nah, ada biologi molekuler, genetika, sitologi, ada histologi, ada anatomi, ada fisiologi. Nah, nanti kalian dalam prosesnya kalian bisa baca sendiri, ya. Selanjutnya, ada berdasarkan objek biologi. Objek biologi itu berarti objek yang dipelajari itu berupa makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya itu kan macam-macam. Ada virologi yang mempelajari virus, mikrobiologi yang mempelajari organisme yang berukuran mikroskopis, kemudian bakteriologi yang pelajari bakteri, mikologi yang pelajari jamur, ada botani yang pelajari tumbuhan, ada pteridologi yang pelajari tentang ilmu paku, biologi tentang lumut, zoologi yang tentang hewan, kemudian ada entomologi tentang serangga, kemudian ada ornitologi tentang kehidupan burung, parasitologi tentang kehidupan parasit yang ada di bumi, ada fikologi juga yang mengenai ganggang. Nah, kemudian juga ada persoalan atau tema. Nah, ada ekologi, evolusi, imunologi, taksonomi, patologi. Nah, ada beberapa juga cabang ilmu yang tidak tertera di sini anak-anak. Jadi kalau kalian misalkan menemukan di buku atau di internet ada cabang biologi yang tidak ada di PPT ini, maka jika kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti, gitu ya. Sebenarnya cabang biologi itu masih banyak sekali kalau kalian cari, karena ilmu biologi itu kan sifatnya dia selalu berkembang atau dia sifatnya akumulatif gitu ya. Selanjutnya, manfaat biologi atau peran biologi. Nah, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari ini, biologi itu mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan,
makanan yang dikonsumsi, kemudian penyakit-penyakit yang bisa menyerang manusia. Nah, semuanya dipengaruhi oleh ilmu biologi. Jadi secara nggak langsung, pemahaman mengenai ilmu biologi itu sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, contoh salah satunya manusia makin memahami tentang dirinya sendiri dan kehidupan di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kehidupannya. Selanjutnya juga bisa memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan seperti mendirikan tempat-tempat konservasi. Jadi manfaat biologi itu banyak sekali. Contohnya saja ya, yang kita hadapi saat ini gitu kan, manusia di seluruh bumi, di seluruh dunia ini sedang dihadapi dengan adanya pandemi coronavirus. Nah, jika kita mengetahui atau sadar akan manfaat biologi, maka kita juga akan bisa menghadapi pandemi ini dengan baik, ya kan? Contohnya, kita harus tahu bagaimana virus itu bisa berkembang biak. Nah, kalau kita bisa mengendalikan perkembangbiakan virus, otomatis virus ini juga bisa kita kendalikan, atau virus ini juga tidak akan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, manfaat biologi sendiri itu banyak sekali dalam berbagai bidang. Nah, contohnya ada di bidang pertanian. Nah, bidang pertanian ini dengan adanya teknik kultur jaringan. Yang teknik kultur jaringan itu akan menumbuhkan jaringan tanaman. Nah, ditanam dalam satu wadah yang steril berisi nutrisi, kemudian dia akan membesar gitu kan, dan jumlahnya akan lebih banyak. Nah, tapi memiliki sifat seragam dan sama dengan induknya, gitu. Kemudian juga ada di bidang kedokteran dengan adanya teknologi sel punca atau sel induk. Nah, sel punca ini merupakan salah satu sel yang sifatnya itu masih embrionik. Dia diambil dari salah satu bagian tubuh. Nah, sel ini itu diyakini dia akan bisa menghasilkan organ-organ tertentu. Jadi menghasilkan banyak organ. Nah, teknologi ini tuh bisa digunakan sebagai alternatif penyembuhan atau berbagai macam penyakit yang ada pada bidang kedokteran. Nah, kemarin juga kalau kalian pernah melihat berita terkait virus corona, nah sel punca ini juga salah satu alternatif yang direkomendasikan oleh para dokter untuk melakukan penyembuhan atau untuk melawan virus corona atau meningkatkan sel imun kita kayak gitu. Ada juga di bidang industri. Nah, ini mungkin juga lagi rame mengenai vaksin virus corona yang belum ditemukan. Nah, itu juga salah satu manfaat dari ilmu biologi dengan ditemukannya vaksin. Nah, vaksin itu kan akan meningkatkan kekebalan tubuh yang akhirnya nanti akan melawan tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Nah, karena vaksin itu manfaatnya sangat baik, maka dalam bidang industri sendiri vaksin ini harus diperbanyak kan kayak gitu. Jadi digunakan dalam bidang industri. Selanjutnya ada bidang peternakan. Nah, menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, contohnya meningkatkan kualitas dan produksi susu sapi supaya lebih banyak. Dan ada juga bidang lingkungan. Nah, atau di bidang bioteknologi. Biasanya di industri-industri itu kan menghasilkan banyak limbah. Nah, supaya bagaimana limbah itu tidak mencemari lingkungan, biasanya itu harus dilakukan bioremediasi atau disaring dulu sebelum dia masuk ke lingkungan. Terus juga ada di bidang industri makanan. Bidang industri makanan itu contohnya pembuatan nata de coco, pembuatan yogurt, nah keju, dan lain-lain yang memanfaatkan bakteri atau jamur biasanya. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ada 4 soal. Silakan kerjakan tugas ini di buku kalian ya. Kemudian tolong dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Nah, jika telat, maka kalian akan dapat diskon nilai sebanyak 50%. Jadi jangan sampai telat. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bisa WA Japri Bu Yeni atau bisa tanya melalui WA group gitu. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.